Tiga TAP MPR terkait tiga mantan presiden, yakni Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dicabut oleh MPR. Langkah ini memicu kontroversi karena prosesnya dinilai tidak partisipatif. Benarkah pencabutan TAP MPR tersebut sebagai pemakluman terhadap kesalahan presiden di masa lalu? Inilah momen ketika MPR menyerahkan surat keputusan yang berisi pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 kepada Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen silaturahmi kebangsaan di Gedung Nusantara 5 MPR RI hari Senin 9 September 2024. Keluarga besar Bung Karno hadir dalam acara ini. Dengan pencabutan TAP MPR nomor 33 tersebut, maknanya tuduhan kepada Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September dinyatakan tidak terbukti. Namun demikian, meskipun TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, namun masih menyisakan persoalan yang bersifat psikologis dan politis terhadap tuduhan yang termaktub dalam bagian konsideran menimbang huruf C yang intinya telah menuduh Presiden Soekarno telah memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G13 PKI pada tahun 1965. Bukan hanya TAP MPR nomor 33 yang dicabut, MPR juga mencabut TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Perwakilan keluarga Soeharto hadir di gedung MPR untuk menghadiri penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Dua putri Soeharto yang hadir dalam silaturahmi kebangsaan bersama pimpinan MPR adalah Siti Hardianti Hastuti atau Mbak Tutut dan Siti Hediati Haryadi atau Mbak Titi. Penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR ini karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Penghapusan ini untuk menuntaskan warisan masalah politik di masa lalu untuk membangun rekonsiliasi bangsa. Dalam prosesnya, dari serangkaian fakta hukum yang mengemuka, pada akhirnya bermuara pada hadirnya kepastian hukum bagi mantan Presiden Soeharto, antara lain dengan terbitnya surat ketetapan perintah penghentian penuntutan atau SK-P3 pada tahun 2006 oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP dan terbitnya putusan Mahkamah Agung nomor 140 PK/PDT 2015 serta dengan telah berpulangnya beliau mantan Presiden Soeharto pada tanggal 27 Januari 2008. Jadi sudah dilaksanakan. Apalagi yang kita harus wujudkan. MPR juga mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Istri dari Presiden keempat, Sinta Nuriyah, menerima ketetapan MPR yang mencabut ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001. Bahwa TAP MPR nomor 2 MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritik pencabutan TAP MPR, khususnya menyangkut Soeharto yang dilakukan hanya dengan pidato. Pencabutan TAP MPR harusnya partisipatif. Jadi kalau dari aspek hukum, publik perlu mengetahui bahwa sebenarnya kalau putusannya terkait dengan putusan untuk Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Soekarno, sebenarnya sejak ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003, kedua ketetapan itu dianggapnya sudah selesai. Jadi bukannya MPR kali ini mencabut secara hukum tata negara, sejak TAP MPR 1 2003, jadi 21 tahun yang lalu memang sudah dianggap selesai. Nah, jadi waktu itu TAP MPR 1 2003 menjelaskan ada TAP MPR yang sudah selesai, jadi memang sudah dicabut, ada juga yang harus dilaksanakan dengan undang-undang. Nah, TAP MPR yang terkait dengan Soeharto memang belum dicabut karena ada keinginan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan Soeharto dan untuk menyelesaikan skema untuk penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Tapi kalaupun mau dicabut namanya, tidak bisa hanya melalui pidato. Dan jangan lupa untuk melakukan manuver politik seperti itu, harusnya juga partisipatif. Apakah warga yang waktu itu menjadi korban
dari kejahatan-kejahatan Orde Baru diajak bicara atau tidak, atau hanya langsung dipidatokan terus setuju begitu. Nah, bagi itu bukan mekanisme yang dapat dilakukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, politisi Partai Golkar Nurdin Halid menyebut bahwa sudah seharusnya TAP MPR menyangkut Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dicabut. Nurdin menilai MPR pada masa itu kebablasan. Jangankan dicabut, harusnya pada saat itu kebablasan MPR. Kenapa memasukkan nama Soeharto tanpa dasar yang kuat? Harusnya memasukkan nama Soeharto itu ketika mulai proses hukum. Sama Bung Karno. Kenapa juga Bung Karno dimasukkan waktu itu? Itu juga keliru besar MPR itu, ya. Nah, oleh karena itu kalau sekarang itu dihilangkan namanya itu suatu hal yang sangat wajar dan sesuai dengan kondisi bangsa kita. Negeri ini, seluruh masyarakat pengamat, semuanya harus mendasari, membangun bangsa ini berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita jangan ada dendam, kita hanya karena ingin menjatuhkan, ingin lama berkuasa, kita benci, tanpa melupakan semua jasa-jasanya. Bivitri juga melihat mulai ada upaya pemakluman terhadap kesalahan mantan presiden. Padahal penghukuman terhadap kesalahan itu harus tetap dilakukan agar presiden berikutnya tidak melakukan hal yang serupa. Bagi saya keluarnya penghilangan nama Soeharto ini adalah cara untuk kita seakan-akan menghapus sejarah kita. Buat saya ini bukan soal dendam, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa melihat dan belajar dari sejarah kita. Yang saya khawatirkan ke depannya, artinya kalau ada lagi dosa-dosa yang dilakukan oleh presiden, kita akan terus-menerus berusaha untuk memaafkan. Ini bukan relasi yang setara antar manusia, tapi ini antara penguasa dengan warga. Jadi kalau ada kejahatan-kejahatan, penghukuman politik dan juga secara pengadilan itu harus dilakukan, Mas Reza. Bahkan saya melihat sudah mulai ada pembukaan jalan supaya cara kita melihat relasi antara mantan presiden dengan warganya dan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan, itu hanya selesai di persoalan maaf-memaafkan. Yang soalnya bisa selesai dalam masa Idul Fitri misalnya gitu. Tapi kan dalam sebuah penyelenggaraan negara, dalam konteks hukum tata negara, sanksi terhadap mantan presiden itu tetap harus dijalankan. Terlepas dari itu semua, yang masih menjadi pertanyaan sejumlah pihak adalah prosedur pencabutannya yang elitis dan tidak partisipatif. Karena itu, pencabutan 3 TAP MPR tersebut masih berpotensi menjadi kontroversi di masa mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.